Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Tasya Baru Ginting. Saya NIM 240331100016. Izinkan saya sedikit menjelaskan tentang kasus MBG yang ada di Indonesia serta mikroorganisme apa sih yang dapat berperan dalam menimbulkan keracunan pada MBG tersebut. Terima kasih Bu. Kasus MBG semakin marak di Indonesia. Padahal itu kan salah satu program yang bagus dari pemerintah. Kenapa ya? Kasus keracunan MBG di Kota Bogor, Jawa Tengah. Menurut berita Jakarta Kompas, pada Jumat 14 November 2025, tepatnya pada pukul 2 siang, kasus keracunan MBG atau sering disebut dengan makan bergizi gratis kembali terjadi di Kota Bogor, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Awalnya, MBG tersebut berasal dari SPPG Batu Tulis yang ada di Kabupaten Bogor. Berdasarkan data yang ada, terdapat 50 siswa sekolah dasar dan sekolah menengah kejuruan mengalami keracunan MBG. Di antaranya, 4 sekolah dasar dan 1 sekolah menengah kejuruan awalnya mengalami gejala seperti mual, muntah, demam, diare, menggigil, hingga nyeri perut setelah 6-24 jam mengonsumsi paket makanan MBG. Nah, adapun isi dari paket MBG tersebut ada telur mata sapi, nasi, tahu kuning, tumis toge dan tahu, susu kotak, dan jeruk. Berdasarkan kasus tersebut, maka dilakukan pemeriksaan oleh UPDT Lab Kesehatan yang ada di Kabupaten Bogor yang mengontaminasi makanan tersebut. Dari hasil laboratorium terdapat 2 bakteri yang mengontaminasi makanan MBG tersebut. Yang pertama itu ada E. coli dan yang kedua itu ada Salmonella. Berdasarkan keterangan dari Wali Kota Bogor, dari hasil pemeriksaan laboratorium tersebut, bakteri E. coli berasal dari telur mata sapi dan tahu kuning, sedangkan bakteri Salmonella sendiri berasal dari tumis toge dan tahu. Mikroorganisme yang menyebabkan keracunan pada MBG. Mikroorganisme E. coli biasanya berasal dari kontaminasi feses manusia maupun hewan, sehingga sanitasi pencucian bahan baku sangat dibutuhkan untuk menghindari kontaminasi dari E. coli. Gejalanya itu muncul 2-5 hari setelah makanan tersebut dikonsumsi. Dan bakteri Salmonella sendiri berasal dari kontaminasi silang antara peralatan, bahan baku, proses produksi, hingga makanan yang kurang matang. Oleh sebab itu, bakteri E. coli dan Salmonella yang masuk ke dalam usus dan berkembang biak di saluran pencernaan dapat menyebabkan peradangan pada usus, sehingga muncul rasa mual, muntah, hingga diare. Mekanisme gangguan kesehatan, apakah karena sel atau toksin? Mekanisme gangguan kesehatan pada kasus MBG yang berasal dari sel mikroorganisme ataupun dari toksinnya sendiri. Yang pertama itu ada bakteri E. coli. Bakteri E. coli berasal dari toksin. Toksinnya itu bernama sigatoksin. Sigatoksin ini merupakan bakteri yang sangat berbahaya bagi tubuh karena dapat merusak sel tubuh termasuk pembuluh darah. Yang kedua itu ada Salmonella. Salmonella sendiri tidak berasal dari toksin, melainkan berasal dari infeksi bakteri, sehingga dapat menyebabkan peradangan pada usus dan menyebabkan rasa mual, muntah, hingga nyeri perut. Nah, sekarang kita bahas asal bakteri dan toksin pada makanan MBG tersebut. Yang pertama itu ada kontaminasi silang antara bahan baku. Nah, jikalau bahan baku yang kita gunakan tidak dibersihkan dengan sanitasi yang bagus atau sempurna, maka bahan yang lain akan dapat terkontaminasi. Yang kedua itu ada masakan tidak matang ataupun dipanaskan dengan benar. Nah, dengan makanan yang dipanaskan atau dimasak secara tidak benar itu dapat menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme. Yang ketiga itu ada suhu penyimpanan yang tidak aman. Nah, setelah proses pemasakan mungkin menunggu proses distribusi, masakan tersebut disimpan terlalu lama ataupun tidak langsung dikonsumsi. Nah, makanan MBG yang disimpan terlalu lama itu dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri. Yang keempat itu ada kontaminasi silang antara bahan baku, peralatan, pisau, wadah yang digunakan, tangan yang digunakan untuk memegang bahan baku, dan tangan yang digunakan untuk memegang produk yang sudah jadi itu dapat mengontaminasi pertumbuhan bakteri. Yang kelima itu mungkin pada saat transportasi ataupun distribusi ke sekolah-sekolah. Yang keenam itu air yang digunakan tidak jernih. Air yang tidak jernih itu biasanya berasal dari sumur. Nah, air yang berasal dari sumur apabila dimasak secara tidak benar dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri. Mungkin sekian penjelasan saya tentang kasus MBG yang ada di Indonesia. Bila ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.